warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, Luar biasa, Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? sehat Ibu. Alhamdulillah. Ada yang gak masuk hari ini? Rifki Anas Ibu. Rifki Anas, sakit lagi. Rifki Anas ya? Sakit? Iya, Bu. Belum sembuh ya dari pertemuan-pertemuan kemarin. Ya, kita doakan semoga Rifki Anas segera diberikan kesembuhan supaya bisa ikut pembelajaran seperti biasanya. Amin. Oke, yuk. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, kemarin ada yang masih ingat gak? Kemarin kita belajar tentang apa? Tentang kitab Allah. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu nih sama kalian. Kalian tahu nggak? Pernah nggak dengar kata-kata malaikat? Karena apa yang dipikir Nak Kisti tentang malaikat itu? Apa? Apa itu malaikat? Orang yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Oke, orang yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Oke. Jadi malaikat itu adalah makhluk. Nah, malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan dengan cahaya. Betul sekali. Nah, malaikat itu makhluk yang diciptakan dengan cahaya. Nah, Kisti tahu nggak? Sebutin 3 aja. 3 nama malaikat beserta tugasnya. Udah tahu belum? Belum? Oke, sudah. PSD. Jadi, ya sebelum kita masuk ke nama-nama malaikat beserta tugasnya, Ibu mau tanya dulu, tahu nggak sifat-sifat malaikat itu apa aja? Nggak tahu. Nggak tahu? Oke, jadi sifat malaikat. Nah, sifat malaikat Allah itu yang pertama, malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah. Kenapa malaikat ini makhluk yang paling taat kepada Allah? Karena malaikat itu sifat yang keduanya adalah tidak mempunyai nafsu. Tidak mempunyai nafsu. Nah, ini nih yang menjadi pembeda antara manusia dengan syaitan. Iya, dengan makhluk lain, dengan syaitan. Itulah yang menjadikan malaikat ini menjadi makhluk yang paling taat kepada Allah karena dia tidak mempunyai nafsu. Kalau dia tidak mempunyai nafsu berarti dia tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Oke. Jadi tahu ya, malaikat itu tuh adalah makhluk yang diciptakan dengan cahaya. Ini bersifat gaib. Makhluk yang diciptakan dengan cahaya dan tidak terlihat. Nah, tapi anak-anak, walaupun tidak terlihat, tetapi kita wajib untuk mengetahui
mengetahuinya. Karena ya ini tadi sama seperti halnya dengan setan. Setan juga tidak terlihat, tetapi kita harus mempercayai bahwa setan itu ada. Begitu juga dengan Allah. Allah juga tidak terlihat, tetapi kita harus mempercayai, harus mengimani bahwa Allah itu ada. Karena manusia itu adalah makhluk yang tidak sempurna. Kembali lagi bahwa manusia itu adalah makhluk yang tidak sempurna. Oke, bisa dipahami anak-anak? Paham, Bu. Malaikat itu ini dan sifat-sifatnya itu ini. Oke, sekarang kita masuk ke nama-nama malaikat Allah beserta tugasnya. Oke, jadi anak-anak, setelah kita mengetahui malaikat itu apa dan sifat-sifatnya seperti apa, kita juga harus tahu apa saja sih nama-nama malaikat Allah itu dan tugasnya itu apa aja. Jadi, di sini ada malaikat Jibril. Jibril itu menyampaikan wahyu. Mikail itu memberi rezeki. Israfil meniup sangkakala. Israil mencari roda. Munkar menanyai manusia di alam kubur. Nah, Munkar dan Nakir ini adalah malaikat yang satu paket. Jadi sama tugasnya, menanyai manusia di alam kubur. Dan Raqib ini mencatat amal baik. Atid mencatat amal buruk. Dan Malik menjaga pintu neraka. Dan Ridwan menjaga pintu surga. Oke. Jadi inilah nama-nama malaikat Allah beserta tugasnya. Nah, sekarang Ibu mau kita membacakan dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang malaikat Allah. Nah, bawa Quran semua anak-anak? Bawa, Bu. Bawa, oke. Sekarang buka Quran surat As-Saffat ayat 164 sampai 166. Judulnya As-Saffat. Udah anak? Udah, oke. Ibu baca terlebih dahulu, nanti anak-anak mengikuti bacaan Ibu ya. Ya, Bu. Oke, yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Wa inna lanahnu as-saffun. Wa inna lanahnu as-saffun. Wa inna lanahnu al-musabbihun. Wa inna lanahnu al-musabbihun. Oke, coba nanti sih baca artinya. Jadi artinya itu, dan tidaklah satu pun di antara kami malaikat melainkan masing-masing mempunyai kedudukan tertentu. Dan sesungguhnya kami selalu teratur dalam barisan, yaitu dalam melaksanakan perintah Allah. Yang kemudian itu, dan sungguh kami benar-benar terus berbasis kepada Allah. Jadi ayat ini menjadi dasar bahwa malaikat itu adalah makhluk yang paling depan atau paling taat kepada Allah, dan juga malaikat juga itu mempunyai masing-masing kedudukan atau masing-masing tugas tertentu yang sudah ditetapkan Allah kepada malaikat-malaikat itu. Oke, jadi nanti minggu depan kita akan menghafalkan ayat tersebut dan
menghafalkan nama malaikat beserta tugasnya. Nah, sekarang Ibu akan minta kalian buat mengerjakan sebuah proyek, yaitu namanya itu Rumah Balon Malaikat. Nama proyeknya itu Rumah Balon Malaikat. Jadi di sini ada nama kalian nanti diisi, kemudian kelas dan nomor absennya diisi. Nah, kalian akan menggunting balon-balon ini menjadi seperti ini, kemudian ditempel pada kertas putih ini. Jadi kertas ini menjadi media utamanya, nanti akan menjadi seperti ini gambarnya. Ya Nana? Oke Bu. Ngerti ya? Oke Bu. Gini ya Nana, nanti nomor-nomornya tulis di sini, tulisnya ya. Oke? Aku kasih kalian waktu 10 menit untuk membuat proyek ini, kemudian dipresentasikan ke depan hasil dari kalian membuat proyek ini. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan rumah balon malaikatku. Nah, di sini Jibril itu tugasnya yaitu malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Lalu kemudian malaikat Mikail itu membagi rezeki. Israfil itu meniup sangkakala, yang kemudian Israfil itu mencabut nyawa. Nah, kemudian itu untuk malaikat Munkar yaitu menanyai di alam kubur. Nah, kemudian malaikat nakir yaitu menanyai juga di alam kubur seperti yang dikatakan tadi sepaket. Nah, kemudian yaitu Rokib yaitu mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, kemudian malaikat Malik menjaga pintu neraka, kemudian malaikat yang terakhir yaitu malaikat Ridwan yaitu menjaga pintu surga. Nah, sekian dari saya. Bagus dan ya sangat menarik ya. Oke, nanti ibu akan kasih reward sepertinya anak Isti yang paling bagus dari teman-teman yang lain. Terima kasih Bu. Iya sama. Jadi yang lain harus semangat juga ya untuk bisa mencurahkan kreativitasnya. Kalian gak apa-apa menyampaikan kreativitas kalian di proyek yang ibu kasih ini. Nanti selanjutnya kalian harus berpartisipasi aktif lagi ya. Baik Bu. Nah, jadi itulah proyek yang ibu buat supaya kalian ingat nama-nama malaikat itu apa saja dan tugasnya apa saja, dan proyek yang ibu buat ini bertujuan untuk supaya kalian itu menjadi pengingat untuk kalian bahwa malaikat itu berada di sekitar kita, dan walaupun mereka tidak terlihat tapi mereka sebenarnya ada, sama seperti Allah yang tidak terlihat tetapi tahu bagaimana kondisi hamba-hambanya. Dan malaikat ini juga tuh mempunyai tugas masing-masing. Nah, dari kita mempelajari malaikat-malaikat Allah ini, hikmah yang bisa kita ambil yaitu kalau kita tahu malaikat Rokib dan Atid itu mencatat amal baik, kalau Atid itu mencatat amal buruk, jadi kita menjadi lebih hati-hati lagi dalam berkata, dalam perbuatan, dalam kelakuan, agar yang dicatat, agar kelakuan kita itu dicatat oleh malaikat Rokib. Nah, kalau kita tidak hati-hati dalam perkataan atau perbuatan kita, itu akan menjadi catatan di malaikat Atid. Nah,
minggu depan bisa